Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Akhir Sadiqiyat Sulhaq, Ayu Rufaida, Rizky Amelia, Siti Murtiani, dan Sri Yanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan pemaparan materi tentang anatomi fisiologi kelenjar hipofisis. Yuk tonton dan simak baik-baik ya. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem endokrin juga berhubungan erat dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Selain menghasilkan hormon, sistem endokrin juga berfungsi untuk mengontrol aktivitas kelenjar, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi dan absorpsi, mempengaruhi metabolisme, lemak, protein, vitamin, hingga mineral. Hipofisis atau juga bisa disebut dengan pituitary gland. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon dan terletak di dasar otak atau di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon-hormon, yaitu yang pertama adalah lobi anterior atau lobi depan. A. Hormon somatotrop atau STH, yaitu berfungsi menstimulasi pertumbuhan tubuh. Jika kekurangan hormon ini dapat mengakibatkan kekerdilan, sedangkan kelebihan dapat mengakibatkan gigantisme dan akromegali. Yang B. Hormon prolaktin, yaitu merangsang kelenjar susu untuk mensekresikan susu. Hormon ini disekresikan pada saat ibu hamil dan menyusui. Yang C. Hormon TSH atau thyroid stimulating hormone, yaitu merangsang sekresi kelenjar tiroid. Yang D. Adenocorticotropic hormone atau ACTH, yaitu merangsang dan mengendalikan sekresi kelenjar korteks adrenal. Yang E. Gonadotropik, yaitu hormon kelenjar kelamin. Hormon kelenjar kelamin ini terdiri atas yang pertama FSH, terdapat pada wanita dan pria. Pada wanita berfungsi merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium, sedangkan pada pria berfungsi mempengaruhi proses spermatogenesis. Yang kedua adalah LH. Pada wanita berfungsi merangsang ovulasi dan pada pria merangsang sel interstitial Leydig di dalam testis agar menghasilkan testosteron. Yang kedua adalah lobi intermedia atau lobi tengah, yaitu menghasilkan endorfin dan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Yang A. Endorfin, yaitu zat penghilang nyeri alamiah, merespon stres dan aktivitas seperti olahraga. Yang B. MSH, yaitu merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen melanosit pada epidermis. Lobi posterior atau lobi belakang menghasilkan hormon ADH dan oksitosin. Yang pertama, ADH berfungsi menurunkan volume air yang hilang dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contortus distal dan ductus collectivus di ginjal. Kekurangan hormon ini menyebabkan diabetes insipidus dan kelebihan hormon ini menyebabkan peningkatan volume darah. Yang kedua, oksitosin berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada saat melahirkan dan pengeluaran ASI pada ibu menyusui. Struktur dari kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari adalah suatu struktur kecil sebesar kacang ercis yang terletak di dasar otak. Kelenjar ini berada dalam lekukan tulang sela tursisa. Pada bagian atas ditutupi oleh lembaran durameter dan dihubungkan oleh hipotalamus oleh infundibulum hipofisis.
Kelenjar ini terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior terdiri dari kolom sel-sel yang bercabang tidak teratur dan dipisahkan oleh sinusoid tempat darah bersirkulasi. Di dalam lobus anterior terdapat 3 jenis sel yang masing-masing dapat dibedakan melalui metode pewarnaan, yaitu asidofil yang berwarna merah, basofil berwarna biru, dan kromofob yang tidak berwarna. A. Asidofil. Sel asidofil mempunyai afinitas terhadap pewarna asam. Granula sekretory sel asidofil akan tampak berwarna oranye kemerahan. Asidofil terbagi menjadi yang pertama somatotrof, yang mempunyai nukleus tunggal yang terletak di tengah, aparatus Golgi berukuran sedang, mitokondria berbentuk batangan kecil, retikulum endoplasma kasar dalam jumlah yang banyak, dan granula sekretory berdiameter 300-400 nanometer. Somatotrof adalah sel yang mensekresi somatotropin atau GH. Dan yang kedua, mammotrof, yaitu sel yang mensekresi prolaktin. Mammotrof biasanya tampak dalam bentuk tunggal atau tidak berkelompok. Selama periode laktasi, organel tampak membesar dan kompleks Golgi hampir menyamai besar nukleus. B. Basofil. Basofil mempunyai afinitas terhadap pewarnaan basa. Granula sekretory sel basofil akan tampak berwarna kebiruan. Basofil terbagi menjadi yang pertama kortikotrof, yang tersebar sepanjang pars distalis. Kortikotrof berbentuk sel oval, memiliki sel tunggal dengan organel yang relatif sedikit. Granula sekretorinya berdiameter sekitar 250-400 nanometer. Kortikotrof mensekresi ACTH atau adrenokortikotropik hormon dan LPH atau lipotropik hormon. Yang kedua, tirotrof. Terbenam di dalam korda parenkim agak jauh dari sinusoid. Sel ini dapat dikenali dari granula sekretory kecilnya yang berukuran kurang lebih 150 nanometer. Granula ini mengandung TSH atau tirotropin. Ketiga, gonadotrof. Merupakan sel berbentuk bulat dengan kompleks Golgi yang berkembang dengan baik, serta retikulum endoplasma kasar dan mitokondria dalam jumlah yang melimpah. Granula sekretorinya mempunyai diameter yang bervariasi antara 200-400 nanometer. Gonadotrof terletak dekat dengan sinusoid dan mensekresi FSH dan LH. Belum jelas apakah terdapat dua subpopulasi gonadotrof, satu mensekresi FSH sedangkan yang lain mensekresi LH, atau apakah kedua jenis hormon ini dihasilkan oleh satu jenis sel dalam fase siklus sel yang berbeda. Kromofob. Kromofob merupakan sel parenkim pars distalis yang tidak mempunyai atau sangat sedikit afinitas terhadap pewarnaan. Kromofob mengandung sedikit sekali sitoplasma bila dibandingkan dengan kromofil. Kromofob kemungkinan merupakan sistem sel non-spesifik atau mungkin kromofil degranulasi, meskipun beberapa sel masih mengandung beberapa granula sekretory. Sedangkan lobus posterior memiliki ukuran yang kecil dari lobus anterior. Lobus ini terdiri dari sirip saraf, neuroglia, dan pembuluh darah. Sirip saraf berjalan menuju lobus ini dari hipotalamus. Nah, ini merupakan gambar dari asidofil, basofil, dan kromofob. Untuk yang A, itu asidofil berwarna orange kemerahan, basofil berwarna keunguan, sedangkan yang kromofob tidak berwarna. Kelenjar hipofis. Salah satu bagian kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak dan memiliki peranan penting dalam sekresi hormon. Kelenjar hipofis terdiri dari dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Mekanisme kelenjar hipofisis. Pada kelenjar hipofisis ini, kita akan membahas tentang bagian anterior pituitary dan posterior pituitary. Pertama, kita akan membahas tentang bagian anterior pituitary. Di
sini terdapat neurosekretori sel dan pembuluh darah. Karena hormon mengalir dalam darah, jadi pada neuron sekretori ini akan tercipta suatu hormon khusus yang disebut dengan neuron hormones yang nantinya akan mengalir ke pembuluh darah menuju hipofisis anterior. Setiap hormon memiliki sel kagen yang terletak di hipofisis anterior. Sel-sel kagen akan menerima hormon dan langsung merespon ketika likagen sudah menempel pada sila kagen. Akan terjadi yang namanya respons seluler. Dan sel B akan pada hipofisis interior merespon hormon baru, kemudian hormon akan menyebar ke darah kita, mendapatkan hormon yang namanya hipofisis anterior. Selanjutnya, kita akan membahas bagian hipofisis posterior. Pada bagian itu, neurohormon terhubung secara langsung sepenuhnya ke dalam hipofisis posterior tanpa melalui aliran darah seperti hipofisis anterior. Hipofisis posterior ini sungguhnya tidak menemukan hormon apapun. Hormon yang diperlukan bagian ini sesungguhnya merupakan hormon yang dihasilkan di hipofisis yang disimpan dalam hipofisis posterior. Jadi, hipotalamus ini menghasilkan namanya oksitosin, dan oksitosin berjalan melalui neuron sitotisel. Kemudian akan tersimpan di dalam hipofisis interior sampai nanti akan dilepaskan ke dalam aliran darah.